Pagi hari ini aku libur kerja, aku mau datang ke Sunyaragi, Goa Sunyaragi. Yuk temenin aku ke sana untuk melihat situasi yang ada di Sunyaragi. Waktu jauh dekat pada ngeksplore ke Pulau Jawa teh. Iya. Contohnya seperti Jawa Tengah, ya Ha-ha. kan? Kayak Jogja gitu. Sekarang saya sudah sampai di depan Taman Wisata Goa Sunyaragi. Nah ini dia lokasinya sangat strategis di pinggir jalan di tengah kota guys. Yuk kita masuk ke dalam, kita cari loket. Sebelum masuk kita lihat dulu ada apa aja di sini. Ini goa-goa yang ada di objek wisata Sunyaragi. Kita pesen tiket dulu. Oh, Mbak, si satu. Ya. Saya dari Medan. Iya. 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 Tiketnya berapa? 10.000. Kita masuk ke guanya ya guys. Ini pemandunya. Sama siapa nih Mbak? Halo, salam kenal ya Mbak. Mbak siapa? Saya Susi. Ini batu karang semua ya? Iya, Mbak. Jadi ini sebenarnya dua buatan, tapi buatan zaman nenek moyang dulu. Oh ya gitu ya. Yang ada di sebelah sini. Ini tempat apa ya? Kalau ini tempat untuk tempat duduk para penonton. Jadi ini kan panggung budayanya di mana? Oh biasanya di sini ada acara ya? Iya, biasanya. Tapi selama Covid ini belum aktif ya. Belum aktif. Oke. Lihatin Pak. Banyak selalu sendirian kok berani. Berani saya. Maaf, ini gue Sunyaragi ini. Sunya itu sunyi, ragi itu adalah raga. Jadi di sini tempat untuk meditasi atau bertapa. Sini petilasannya Sunan Gunung Jati. Sini. Oke guys, yuk kita lanjut lagi. Menuju ke Goa Argajumut. Hati-hati ya jalan di sini. Ini soalnya kita naik tangga, habis itu kita turun lagi. Goa Sunyaragi ini dahulu disebut sebagai Taman Air Goa Sunyaragi, guys. Karena dahulu di sini dikelilingin dengan air danau segaran dan ditanami banyak pohon jati di sekeliling goa ini, guys. Ini batu karang asli. Ada juga mitos yang sangat terkenal di sini, guys, tentang batu tunggul perawan Sunti. Nah, menurut mitosnya, jika seorang gadis perawan menyentuh batu tunggul itu, maka seumur hidupnya wanita itu tidak akan laku untuk menikah, dan saya penasaran untuk melihat batu tunggul itu. Kita masuk ke Goa Argajumut. Ini pintunya kecil banget, guys. Oh, ini tempat gua Meraga Sukma. Iya. Karena di dalamnya ini ada dua lorong pintu yang bisa menembus Mekah, Madinah, dan Cina. Oh, di sini dia yang Iya, bisa nembus ada. Makkah Madinah. Kita bisa masuk. Boleh. Gelap nggak ke dalam? Nggak ya? Jadi Dari kalau mana? kita perhatikan, Gua Argajumut ini mukanya seperti muka barongsai. Ada Gitu dua ya. mata, hidung, dan mulutnya. Oke, Kelihatan kan? kelihatan. Nah, itu ada yang miring, guys. Katanya itu bekas dibom. Coba kita turun ke bawah, kita lihat situasi Goa Argajumut ini. Kita belok ke sini. Nah, ini dia, guys. Bangunan yang miring tadi. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lorong lagi. Oh, ini menuju ke atas sepertinya. Oh, ini
kita bisa naik ke atas. Aduh, aku cobain dulu ya naik ke atas. Bismillah. Nah, ini kita bisa di atas. Lucu banget ya. Allah. Nah guys, dari Gua Arga Jumut ini kita bisa lihat dengan jelas. Guys, aku dari atas Gua Arga Jumut. Oke. Ini pintunya kecil-kecil banget. Aduh, kok kecil banget ya? Kayaknya aku nggak muat deh dari sini. Wow, tangganya curam banget. Jadi kamu harus hati-hati melangkah ya, jangan sampai kamu jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada di dalam Gua Arga Jumut ini, guys. Sebelumnya aku mau jelasin apa itu artinya Arga Jumut. Arga itu artinya ialah jamuan dan jumut itu artinya mengambil. So, jadi tempat ini adalah tempat untuk mengambil jamuan dan juga berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan atau bahasa sekarang kita sebut ialah tempat meeting. Dan pertemuan itu diadakan di meja ini, guys. Tapi sebenarnya meja ini dulunya sudah hancur, guys. Lihat itu bangunannya. Ini bangunan yang sudah hancur karena menurut tour guide saya, pada masa agresi Belanda dulunya tempat ini dibom karena dikiranya tempat ini adalah tempat persembunyian para tentara-tentara. Oke guys, dan di sini ada sesuatu yang unik di gua ini. Konon menurut filosofi bahwasanya dari pintu yang sebelah sini kita itu bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Oke guys, dan di pintu yang sebelah sini kita katanya bisa pergi ke Cina, tapi itu hanya meraga sukma. Meraga sukma itu artinya ialah raga kita tetap di sini, tubuh kita tetap di sini, dan sukma kita yang bisa pergi ke Mekah, Madinah, dan ke Cina. Oke guys, kita lihat lagi berikutnya. Ke tempat jamuannya, ini ada di dalam. Oke, kita masuk dulu guys. Ini dia tempat diadakannya jamuan. Nah, ini bangunannya sudah dipugar ya guys, dan diberi tiang, karena kalau nggak diberi tiang mungkin ini bakalan roboh. Ini dia guys, aku kasih tahu suasananya yang ada di sini. Lucu banget loh guys di sini. Oh ya guys, di sini dingin banget loh guys, sejuk gitu guys, nggak kayak di luar panas banget. Di sini sejuk, kayak ada AC-nya gitu. Coba kita lihat situasi yang ada di luar. Ini dia barangnya. Nih lihat, unik nggak itu? Unik kan? Nah ini dia karang-karang lautnya guys. Ini sebegini banyaknya karang ini, gimana bawanya? Dari pantai selatan ke sini loh guys, ke Cirebon. Tuh, apa itu, lucu banget. Aku pengen lihat di sini. Untuk foto-foto keren juga sih. Ini balai, oh balai tambang ini. Ini balai tambang ini untuk apa? Nah ini balai kambang, ini kenapa dinamakan balai kambang? Ini kalau ada air di bawah ini seolah-olah balai ini mengambang di atas air. Oh, karena memang dulu di sini Ada airnya. air, ya? Dan ini fungsinya untuk membunyikan gamelan dan tadarusan. Oh, Nah ini memiliki filosofi bahwa kita sebagai manusia ini hidup harus mempunyai prinsip hidup, nggak boleh pelintang, nggak boleh mengambang seperti balai kambang ini. Makanya di sini menggambarkan ada jembatan dua kecil ini, menggambarkan jembatan Siratal Mustaqim. Jadi kita hidup di dunia ini harus memiliki yang mana nih, mau yang kanan apa yang kiri, jalan kebaikan apa jalan keburukan, begitu intinya. dari Balai Kamban kita ke Bansal Panembahan. Ini dia guys tempatnya. Oke, kita masuk ke dalam ya.
Bismillah ya. Nah, ini Bangsal Panembahan. Ini merupakan tempat untuk penggemblengan pendidikan khusus putra-putri sultan. Ini dibagi menjadi dua, ada kamar kaputren khusus untuk putri-putri sultan belajar menimba ilmu, dan ini sebelah sana kamar kaputran khusus untuk putra-putra sultannya belajar menimba ilmu. Oh, yang putra di sini ya? Iya, dipisah karena belum, kalau zaman sekarang mungkin dipadukan disamakan itu dengan pondok pesantren, karena terpisah, ini asrama putri dan itu asrama putra. Ini selain pendidikan agama juga pendidikan sosial politik dan juga ahli memanah, ahli tema. Kalau zaman dulu kan harus bisa menguasai begitu. Nah, kita akan ketemu sama mitos yang dari Sunyaragi, yaitu Batu Tunggul Perawan Sunti. Ya. Seperti itu apa yang kayak itu lagi. penasaran ya. Jalannya sempit banget. Jalannya sempit, udah gitu ini benar-benar Bener-bener tajam tajam. ya. Ini batu karang sebanyak ini, ya Allah. Ini banyak lorong-lorong tapi dia kecil banget ya. Iya, karena kan meditasi untuk satu orang. Gua Langse ini mah. Oh ya Allah, itu hantu. Keren banget ini. Nah, ini dia Batu Tunggulnya. Nah, ini di depan area Gua Petang ini ada Batu Tunggul Perawan Sunti. Nah, ini yang berdiri tegak tepat. Ini kalau Medan pasti namanya Gua Peteng. Gua petang. Ya. Ini fungsinya tempat untuk melatih kanuragan dan kekebalan tubuh fungsinya. Nah, itu di Gitu. atasnya ada Cungkup Gua Puncit, itu fungsinya untuk menara pengawas. Menara pengawas ya. Iya, Tadi ini fungsinya untuk melatih kanuragan dan kekebalan tubuh Heeh. yang Gua Peteng. Tapi kok bisa ada itu tunggul yang di situ itu ya? Di situ. Iya, ada Batu Tunggul Perawan Sunti di tengah-tengah seperti ini. Kan ada filosofi kata habis gelap terbitlah terang begitu. Dan juga ini kan proses manusia untuk pembangkitan suatu bentuk manusia kan harus melalui perkawinan yang sah dulu gitu ya. Maksudnya kan seperti itu secara Islamnya. Nah, yang sebelah sana itu Gua Langse. Langse ini berasal dari bahasa Cina kuno yang artinya itu tirai atau gorden. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalnya ada air di atas Gua Langse ini turun, itu menyerupai gorden air terjunnya. Oh, berarti dulu Heeh. di situ ada air terjun gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mbaknya meditasi di dalam Gua Langse ini tidak kelihatan karena terhalang sama air terjun tadi. Oh, gitu. Karena dulu ini bekas danau itu ya. Iya, air danau Segaran, dan ini banyak penampungan air. Semuanya ini penampungan air semua ini, aliran air semua. Karena air di sini kan fungsinya sebagai AC untuk pendingin, makanya ini menggunakannya batu karang yang diambil dari pantai selatan. Setiap batu karang ini kan banyak celah-celah. Heeh. Jadi kan melalui ada ventilasi udara, jadi guanya ini tidak pengap, jadi melainkan dingin gitu. Nah, itu ada patung gajah di mana dari belalai gajahnya ini memancurkan air ke sini pancurannya. Ini Gua Lawa. Kalau ini gua sebagai tambahan aja, Mbak. Jadi dulu ini di atas Gua Lawa ini ada pohon gambir yang buat minang, di mana pohon gambir ini banyak digelayuti kelelawar, dan kelelawar ini sebagian masuk ke dalam Gua Lawa ini. Tetapi ini karena akar dari pohon gambir ini merusak area situs, maka pohon gambir ini ditebang dengan sendirinya. Kelelawar pun ikut hilang, sekarang tinggal namanya saja. Lawa itu berarti Kelelawar. dia kelelawar ya? Iya, Lawa kelelawar. itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya. Lawa itu Kalau kelelawar. bahasa Medani apa itu? Kalau kelelawar sama apa? Kampret. Nah, kalau ini Gua Pawon. Pawon ini artinya dapur. Tetapi ini fungsinya bukan untuk memasak, Mbak, melainkan menyimpan perbekalan yang sudah matang di sini. Oh, di Jadi- sini tempat penyimpan perbekalan itu Iya. yang udah matang, bukan Iya. bahan-bahan Untuk memasak, itu ya, bukan. bukan. Oh, ini Yang udah berarti matang dapur. disimpan di sini. Oh, gitu ya. Mm. Ini juga memang udah dari zaman dulu ya? Dari zaman dulu. Ini apaan? Ini kan tanah liat untuk pas-pas bunga kayak gitu Oh, kan. gitu ya. Iya kan banyak Masih ada tanaman, tanaman ya. gitu. Luar Cuman kan biasa ini. udah pada rusak ya, udah lama sih. Ini kan usianya sudah 450 tahun lebih. Oh, Dari 1596 sampai dengan 1788 sampai sekarang. ini gapura apa ya? Candi Bentar. Oh, ini Candi Iya, Bentar. namanya. Setiap candi juga pasti ada juga di Borobudur, di mana pasti ada candi seperti ini. Candi Bentar. Karena yang bikinnya tuh Raden Sepa.
Raden Sepah yang pembuat. Oh ini gua Langgengan. Ini gua Kelanggengan ini bagi yang pasti langgeng itu kan awet ya, biar jodohnya awet, jabatannya awet. Ini meditasinya di gua Kelanggengan. Oh ini dia guanya. Iya. Gitu kesini. Gua Kelanggengan bisa masuk nggak ke dalam? Bisa. Tapi licin ya. Iya, lagi becek tuh. Itu gelap banget nggak sih? Enggak sih, cuman sebentar itunya. Ini kan untuk meditasi, ini kan ada tempat untuk meditasinya tuh di depan sana tuh. Di dalam. Ya kalau mau lihat di situ aja nggak apa-apa. Sebentar aku Nah, masuk deh ke dalam panas. Iya. Bismillah. Oh. Ini lucu banget ya. Ini di Medan nggak ada nih. Awas kepala Mbak. Bismillah. Dinyalain itu apa namanya senternya, jangan ke sana-sana takutnya licin Mbak. Oh, licin banget ya. Iya. Kecil banget ini. Iya, jangan licin. Soalnya udah 20 tahun. Ini Tetapi ini usianya tidak pernah berbuah. 350 tahun. Iya. Tapi dia kok kayaknya Kalau ini penyanggahnya. oh ini penyangganya ini. Pohon buatan yang ini dari Pohon semen. buatan. Ini nih yang aslinya yang ini. Ini benar-benar kosong tengahnya ya. Iya. Makanya kalau secara logika ini seharusnya kan mati ya, nggak ada Iya. dagingnya. Tapi ini Harusnya masih mati. hidup, daunnya masih hijau. Ya ini Ini. tinggal kulitnya doang ya kan. Iya. Keren banget ini ya. Kok kenapa begini? Ajaib banget. Ini akarnya juga udah pada kering. Iya. Itu tetap Akarnya masih kering, hidup. tapi Tapi dia ini kok- tidak pernah berbuah ya Mbak. Soalnya kan harus sepasang mitosnya. Oh buah kelengkeng emang iya sih. Harus nggak- 2 pohon. Dia harus 2 pohon ya. Heeh. Oh ini ada monumen Cina sebelahnya. Iya. Ini merupakan simbolisasi bentuk penghargaan kepada para pengikut Putri Ongtin karena salah satu arsiteknya ini yang telah ikut andil membangun area situs Gua Sunyaragi ini berasal dari Cina. Di mana Putri Ongtin ini merupakan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Oh gitu. Nah itu yang di atas itu Gua Padang Hati. Padang itu terang, hati itu hati. Jadi untuk menerangkan hati, mencari solusi, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kalau zaman sekarang mungkin yang hatinya galau, Nah, ini kayaknya gundah gulana. Kesini deh. Oh iya ya. Meditasinya di Gua Padang Hati. Oh ini di sini ada Garuda. Ini Iya. dia Garudanya ya. Nah ini mengandung filosofi bahwa ketika kita sedang menjadi seorang pemimpin berkedudukan tinggi, itu kita nggak boleh sombong, Sombong. harus rendah hati, harus mengingat ke yang bawahannya, harus bisa mengayomi, melindungi, dan memberi contoh yang baik. Nah ini makanya seperti ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Keren banget ya Allah. Ini di Medan nggak ada ini guys. Di Medan nggak ada ini. Ini bangunan Mandebeling, ini bangunan joglo yang tidak bersekat dan tidak berdinding. Dimana ini tempat duduknya terbuat dari batu marmer dan pinggirannya ini ditempeli piring keramik yang berasal dari Cina dan Belanda. Ini fungsinya sebagai tempat istirahat Sultan beserta para pengawalnya setelah memberikan arahan dari bangsal Jinem. Ini keramik ya? Iya, Ini keren banget. dari Cina dan Belanda di zamannya. Sebetulnya sih kalau nggak ini mah menceritakan tentang sejarah, Iya. cuma nggak boleh. Nah, ini bangsal Jinem. Bangsal? Bangsal Jinem. Dimana bangsal itu kan podium atau tempat. Jinem ini kan terdiri dari 2 kata, puji dan gunem. Puji adalah sanjungan, gunem adalah wejangan. Sanjungan wejangan siapa? Yaitu sanjungan wejangan Sultan. Karena di sini tempat podiumnya Sultan untuk memberikan arahan atau pidato kepada para prajuritnya. Prajuritnya di mana? Di sana, di alun-alun. Karena ini pintu depannya yang sebelah sini. Oh ini pintu depannya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari Google Map, ini sih di sini pintu depannya, alun-alunnya di sini. Jadi ini kalau misalnya untuk mengadakan upacara inspekturnya di sini dan duduknya di sana di batu itu. Ya, Itu lagi cantik pula itu lagi. iya bunganya ya. Lagi bagus. Iya. Jadi ini podiumnya raja ya. Iya. Keren banget guys. Kalau sekarang hati-hati. Nah ini yang tadi mbaknya ke depan
itu kan kita ke loket untuk membayar tiket. Nah dulu ini di sini di Gua Simanyang pos jaganya. Setiap tamu harus lapornya ke sini. Karena pintu depannya dulunya sebelah sini. Nah Gua Simanyang. Dan sebelah sana itu gua juga. Tetapi itu bekas pengeboman juga seperti Gua Argajumut. Maka itu langit-langitnya nggak ada. Itu Nggak tempat ada ya, karena dibom dulu ya. Iya, itu tempat untuk membuat senjata tajam di sana. Namanya Pandai Kemasan. Oh, Pandai Kemasan tuh di sana, tapi Iya. dia sayang banget ya udah hancur ya. Iya, udah hancur. Oh, gitu. Berarti dulu loketnya ada di sini. Iya. Dulu loketnya di sini, sekarang pindah ke belakang. Kenapa pindah tuh, Mbak? Karena kalau di sini kan kalau untuk area parkirnya tidak memadai seperti kita lihat tuh. Ini kan banyak pemukiman warga. Ini kan tidak ini. Kalau di sana kan kalau dari belakang deket jalan bypass, udah gitu kan memadai, deket jalan raya, udah gitu luas juga, enak untuk parkirnya. Nah itu yang awal mula gua pertama dibangun tuh gua pengawal. Oh, ini gua pengawal. Iya. Berarti untuk pengawal-pengawal raja Iya. di sini ya. Iya pengawal pilihan. Kalau zaman Ini sekarang mungkin datangnya momennya tepat karena memang lagi berbunga ini. Tuh. Ini pintu depannya. Sekarang pindah jadi di belakang. Keren banget nih. ini patung Dewa Siwa pada abad ke-7 pada zamannya Indra Prasta dengan yang terkenal dengan upacaranya Gangga Nadi. Oh, Gangga Nadi ya. Iya. Tapi dia Pada udah nggak orang berbentuk Gujarat. ya. Iya, karena sudah 450 tahun lebih. Sampai sekarang 2020. Usianya 400. 50 tahun lebih karena Oh, 1596 Sunyaragi ini kan didirikannya pada tahun 1596 sampai Oke. dengan 1788 oleh Pangeran Arya Carbon Kararangan. Nah, ini dia. Dulu waktu masih ajaran Hindu, merekanya nyembahnya ke sini. Tapi ini masih ada yang sembah ke sini lagi Nggak nggak? ada, sudah nggak ada. Sekarang sudah ibaratnya udah menjadi cagar budaya. Cagar budaya aja ya. Berarti udah Islam semua lah Udah di sini ya. Islam. Iya. Ini dia guys, patungnya. Patung Dewa Siwa, tapi udah nggak berbentuk lagi. Oke. Ini dia gedung pesanggerahannya. Ini asli ya, Mbak ya? Asli. Oh, Tapi mungkin kalau misalnya genteng, kalau genteng mungkin zaman dulu belum ada genteng ya. Oh, Tapi kalau mungkin genteng dulu udah ada. rumbia kali ya. Kalau genteng mungkin udah ada pemugaran, tapi ini bangunannya modelnya udah Oh, dari gitu. dulunya seperti itu. Nah ini kalau misalnya mau menikah di sini tempatnya silahkan, ini disewakan Iya, semoga. prawedding. Oh gitu, ini disewakan. Iya. Wedding, Karena kan wow. kalau udah didekor kan ini bagus kan. Bagi yang mau nikah datang ke sini guys, ini disewakan. Ya kan? Gedungnya. Gedungnya dia Biar- lampunya asli ya? Iya. Lampunya banget ya. Wow. Bayang nggak? Nah ini kamar. Ini kamar-kamarnya dulunya. Tapi sekarang sudah menjadi gudang. Dulunya kamar-kamarnya di sini kalau udah sultan. Sini ada foto-foto ya. Ini foto zaman dulu sebagian. Kita lihat di museum. Ini gapuranya gede banget ini. Ini gapura apa tiang-tiang? Tiang-tiang gedung pesanggerahan. Tapi ini yang udah dipugar atau memang asli ya? Asli kalau ini sih yang udah dibuka paling genteng sama kalau ini ubin pasti baru ya. Kalau ubin maksudnya zaman-zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu pasti belum ada yang namanya ubin. Tapi kayak tanah-tanah aja. Selesai juga perjalanan kita hari ini di Goa Sunyaragi. Aku udah kunjungi semua goa-goa yang ada di sini. Unik-unik banget ya guys, karena semuanya terbuat dari batu karang dari pantai selatan dan benar-benar luar biasa. Oke guys, terima kasih ya udah ngikutin aku hari ini. Sampai jumpa kembali di tempat wisata yang lain. Bye bye.